Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna bima yanfa'una wa zidna ilma. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ayuhal mu'takifin, uhayyikum jami'an bitahiyyatil islamil khalidah wa tahiyyatul islami salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabiyyil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa ahlu sidqi wal wafa, wa ba'd. Alhamdulillah, di tengah kesibukan kita dalam mencari malam-malam Lailatul Qadar, wabil khusus dengan ibadah yang utama seperti tilawatul Quran, maka apa-apa yang kita baca itu mudah-mudahan menjadi bacaan yang berkesan karena memiliki pesan dan tercirikan bahwa pembaca Quran itu memiliki gairah, ghirah, berdasarkan apa yang dia pahami dari apa yang dia baca. Dan pesan Allah Subhanahu wa taala di antara pesan-pesannya yang ada di dalam Al-Qur'an adalah mendorong para pembacanya untuk punya semangat memenangkan agama Allah Subhanahu wa taala. Misalkan 3 kali di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'alad dini kulli wa kafa billahi syahida. Dialah Allah yang telah mengutus rasulnya dengan agama yang benar, dinul haqq, bukan agama yang batil dan sesat. Yang tujuan agama yang benar itu dihadirkan liyuzhirahu 'alad dini kulli, agar dimenangkan Islam di atas agama-agama yang lain. Wa kafa billahi syahida, Allah akan menjadi saksi atas kemenangan-kemenangan yang diusahakan. Maka memenangkan agama Allah itu menjadi sebuah arahan di antara taujihat Rabbani. Dan tentu saja kemenangan itu sunnatullahnya hanya bisa diraih ketika ada orang yang bergerak untuk memenangkannya. Dan orang itu jumlahnya sebaiknya banyak, dan kalaupun sedikit maka dia seharusnya punya karakteristik yang khas. Karakteristik menjadi sebab bahwa generasi itu menjadi generasi pemenang. Maka kitab fikih tamkin yang ditulis oleh Muhammad Ali As-Salabi ini mencoba merekam karakteristik-karakteristik yang dibutuhkan agar kita semuanya tahu bagaimana target generasi yang kita didik itu, sehingga dia punya sebab-sebab sebagai generasi pemenang. Di sekolah-sekolah kita, pondok-pondok kita, ya, lembaga-lembaga pendidikan kita, dia harus dididik untuk mencintai ilmu dan dididik untuk berjuang. Ya, jadi pondok pesantren itu bukan sekedar lembaga pendidikan, tapi lembaga perjuangan. Santrinya bukan sekedar belajar, tapi juga dididik untuk berjuang. Maka kitab ini juga membahas tentang sifatu jilut tamkin, sifat-sifat daripada generasi at-tamkin, generasi yang bisa menyebabkan kokohnya kemenangan itu. Ya. Nah, karena itulah kemudian beliau mencoba untuk melihat dan memetakan, ya, sifat jilut tamkin itu seharusnya mencakup apa saja. Nah, beliau mengatakan mencakup 4 perkara. Sifatu imaniyah
wa sifatu sulukiyati akhlaqiyah, wa sifatu harakiyah wa da'awiyah, wa sifatu nafsiyah. Jadi ada 4 sifat yang dibutuhkan untuk meraih gelar atau untuk memiliki sebab kemenangan itu. Yang pertama sifat imaniyah, sifat yang terkait dengan bagusnya amal batin seseorang. Yang kedua sifat sulukiyah akhlakiyah, sifat yang mengundang ridha Allah karena bagusnya ibadah, perilaku dan akhlak seseorang. Sifat harakiyah da'awiyah, sifat yang menghadirkan sebab kemenangan karena generasinya dia terus menerus mengingatkan agar terjadi perubahan dan terus menerus bergerak tanpa lelah untuk menciptakan perubahan. Dan yang keempat adalah sifatu nafsiyah, sifat yang terkait tentang diri seseorang. Nah, yang pertama sifat imaniyah. Ya, kita tahu iman itu adalah amal-amal batin. Ya, amal-amal batin. Dan sifat yang pertama yang diangkat oleh beliau adalah sifat ikhlas. At-tamkinur rabbani fid dunya biqulubi ahli al-akhirah. Orang yang ikhlas itu adalah orang yang dia hidup di bumi ini tapi hatinya ahli akhirat. Ya, dia hidup di bumi tapi jiwanya sudah sangat rindu dengan akhirat. Ya, dengan begitu kemudian gerakan-gerakannya itu sifatnya ukhrawiyah. Ya. Sifatnya ukhrawiyah. Dan orang yang sudah ikhlas, dia tidak bertambah semangat karena pujian manusia atau banyaknya manusia, tidak lemah semangat karena celaan manusia. Karena baginya dia harus tetap maju jika memang itu sebuah keputusan ilmiah untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka orang-orang yang hatinya akhirat, ikhlasnya hanya kepada Allah. Kalaupun dia dapat dunia, dia punya mindset dunia itu hanya diletakkan di tangannya, bukan di dalam hatinya. Dan karena itulah mereka bagus jiwanya, bisa mengenali hakikat agama itu. Ya, jadi kalau beragama itu, belajar apa sih kita kalau beragama itu? Satu, belajar tentang kebenaran, al-haq. Kedua, belajar tentang kebaikan, al-bir. Yang ketiga, belajar tentang kebahagiaan, as-sa'adah. Nah, sehingga kemudian betul-betul jelas dalam diri mereka, oh ternyata ini jalan kebenaran, jalan kebaikan dan jalan kebahagiaan. Nah, itulah pelajaran agama. Ya. Kita sholat, kita puasa, kalau kita ikhlas karena Allah, kita mengerjakannya tidak sekedar menunaikan kewajiban, ya, tapi tentu dengan penuh kenikmatan. Yang kedua, ya, yang harus hadir adalah asy'ur bi ma'iyatillah, adanya perasaan kebersamaan dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi dia merasa betul bahwa Allah Subhanahu wa taala senantiasa membersamainya. Sebagaimana dulu Nabi Musa alaihissalam berkata, "Kalla inna ma'iya rabbi sayahdin." Jangan khawatir, sesungguhnya Allah bersamaku dan Dia akan memberikan petunjuknya. Gitu ya. Nah, maka generasi tamkin dia harus terbiasa merasakan kebersamaan dirinya dengan Allah Subhanahu wa taala. Dengan itulah kemudian dia itu tak pernah takut dalam berjuang. La takhaf wa la tahzan, innallaha ma'ana. Jangan pernah khawatir, jangan pernah bersedih hati, Allah Subhanahu wa taala bersama kita. Itu kenapa bisa begitu? Ya karena dia betul-betul hidup karena Allah. Nah, kalau orang sudah hidup karena Allah,
maka hidupnya itu menebarkan nilai-nilai kebenaran, bukan mengikut pada hal-hal yang sifatnya mafia. Dan hilanglah sifat pengecut, sifat takut dan sifat gentar dari jiwa manusia yang punya iman. Bahkan jiwanya terus-menerus mengalami revolusi dalam kehidupannya. Nah, ini adalah penjelasan tentang bagaimana seorang manusia itu kalau sudah merasakan kebersamaan dengan Allah, dia akan hidup nikmat. Ya. Nah, makanya pertanyaannya, sudahkah kita menikmati keindahan Islam ini? Nah, kita latih tuh diri kita dengan berzikir pagi dan petang. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasul. Aku ridho Allah sebagai Rabb, Islam sebagai agama, Muhammad sebagai nabi dan rasul. Agak kebuka-buka. Nah, yang ketiga, sifat imaniyah adalah ghuraba fi hadhihi dunya. Apa ghuraba? Ada lagunya itu, nasyid. Syekh Sudais pernah bersyair. Jadi dari dulu Rasul SAW pernah bersabda, Bada'al Islamu ghariban wa sayaudu ghariban kama bada'a fatuba lil ghuraba. Islam itu dulu awalnya asing. Ya, asing itu artinya ajaran apa nih? Aliran apa nih? Gitu kan. Dan nanti akan segera kembali menjadi asing. Kok pakai jilbab sih? Nah, itu dulu tuh tahun 80-an. Nah, kalau sekarang kok itikaf sih? Nah, itu tahun 90-an, ya kan? Nah, tapi lama-lama dia mulai terbiasa. Tapi awalnya asing dulu, apa nih? Ya, kok nikah dipisah sih? Apa nih? Aliran apa nih? Nah, asing dia dengan prinsip-prinsip Islam. Ya. Maka ketika ditanya qila waman al-ghuraba ya Rasulullah, siapa itu al-ghuraba? Nah, disebutkan al-ghuraba itu bukan orang yang terasing, itu bukan orang yang mengasingkan diri, bukan orang yang beruzlah, bukan orang yang tidak mau berinteraksi dengan masyarakat. Justru ghuraba itu adalah orang yang senantiasa membuat perbaikan ketika manusia membuat kerusakan. Ya. Biarkan orang membuat kerusakan, tapi kita membuat kebaikan. Nah, itu disebut sebagai ghuraba. Jadi ghuraba itu teguh pada kebaikan saat orang lain senang berbuat kemaksiatan. Karena dia percaya diri, nggak ngikut kebanyakan orang. Dia itu trendsetter, leader, bukan ikut-ikutan apa yang sudah berjalan. Jadi kalau kita sudah punya mental, motivasi, berani berbeda, nah, itu berarti Anda sudah punya checklist bahwa Anda semakin siap menjadi generasi tamkin. Ya. Nah, jadi asing itu bukan menyendiri, melainkan dia memberikan cahaya dan berusaha memberikan cahaya pada manusia yang mendapatkan kegelapan sehingga dia mendapatkan petunjuknya. Jadi terasing di sini bukan terasing uzlah ya, tapi terasing yang dia menjaga ya motivasinya dirinya dari kebanyakan manusia, dan ini mulia gitu. Nah, keterasingan itu mendorong dia ingin masyarakat itu juga seperti dia. Maka muncullah cinta kasih. Ya, muncullah cinta dari seseorang kepada saudaranya. Dan cinta itu muncul ketika kita merasa bahwa manusia yang akan kita dakwahi itu bagian dari diri kita. Dan diri kita akan segera menjadi bagian daripada orang lain itu. Gitu. Ya. Nah, maka muncul cinta. Ya. Keterasingan itu menunjukkan percaya diri dan menunjukkan cinta. Ya. Nah, berikutnya sifat imaniyah itu adalah orang-orang yang nggak tertarik lagi dengan dunia, ngejarnya akhirat.
Wal akhiratu khairul liman ittaqa wa la tuzlamuna fatila. Ya. Jadi dia sadar betul bahwa harga dunia ini semakin murah dan sangat murah dan akan berakhir. Kalau yang dia kejar dunia akan berakhir, sementara umurnya terus bertambah akan bertemu dengan akhirat. Maka dia mencari-cari mana akhirat yang baik itu. Bagaimana cara mendapatkan akhirat yang baik itu. Oke. Nah, itu 4 sifat. Yang kelima, sifat imaniyah itu apa? Dia senang bertaubat kepada Allah dan berhati-hati, ya, dan berhati-hati. Nah, jadi bagaimana kemudian seseorang yang punya syarat untuk menjadi generasi pemenang adalah mereka yang terbiasa menjaga komunikasinya kepada Allah. Dia senang bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, itu yang disebutkan. Maka orang-orang soleh dulu disebutkan dalam Quran surat Ali Imran ayat 135, "Idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum zakarullah fastaghfaru lidzunubihim wa may yaghfiru dzunuba illallah wa lam yusirru 'ala ma fa'alu wa hum ya'lamun." Ya, jadi manusia itu memang tempatnya salah dan dosa. Tapi kalau dia sudah melakukan satu kezaliman yang gelap, segeralah ingat kepada Allah, zakarullah. Mudah-mudahan Allah masih punya kehendak bagi kita untuk membersihkan diri kita betul-betul dari sesuatu yang seharusnya kita bertaubat kepadanya. Maka disebutkan sifat imaniyah itu apa? Awabun dan tawabun. Awabun dan tawabun di sini disempurnakan bahwa hidupnya itu betul-betul wara'. Wara' itu artinya penuh kehati-hatian dan juga sangat khawatir tercatat sebagai pelaku kemaksiatan. Maka jadikanlah ketakutan kita pada diri-diri kita, pada kemaksiatan kita itu lebih besar daripada ketakutan kita ketika diserang musuh. Orang itu sudah punya sifat imaniyah. Ya, jadi orang itu lebih khawatir, ya, berbuat kemaksiatan daripada musuh. Musuh bisa dilawan, ya, tapi diri, itu yang terkadang susah dikontrol, gitu ya. Maka berdasarkan yang disebutkan di sana, ya, prinsip-prinsip besar dari apa yang telah kita baca itu, ya, kemudian memberikan motivasi kepada kita bahwa generasi yang punya iman kepada Allah Subhanahu wa taala itu dia punya keyakinan dan punya sikoh berada pada manhajnya Allah Subhanahu wa taala, ya, dan bahwa apa selain jalan yang telah dia lalui itu dia hanyalah jalan yang sia-sia atau jalan yang batil, ya. Dan begitu pun, ya, dia betul-betul menghayati, ya, dan dia betul-betul menjadi saksi bagi alam semesta ini, dan itu merupakan sebuah apa yang Allah anjurkan, ya. Misalkan kalau ada yang bertanya kemana kita belajar agama, sampai kepada ke arah mana metode belajar agama kita itu. Dalam Quran surah Al-Baqarah 143 disebut wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata. Demikianlah kami jadikan kalian sebagai umat pertengahan. Litakunu syuhada'a 'alan nas. Supaya kalian menjadi syuhada, saksi kepada manusia semuanya. Jadi kalau orang-orang itu berada di manhaj Allah, dia akan menjadi saksi, ya, di hadapan manusia, saksi yang benar. Dia juga bisa menjadi saksi pada kerusakan alam yang ada di depan matanya dengan kesaksian-kesaksian yang benar, gitu ya. Jadi keyakinan itu muncul bukan keyakinan yang tiba-tiba, tapi keyakinan yang memang mendasar, gitu ya. Baik, itu namanya sifat imaniyah. Yang kedua, sifat sulukiyah, akhlakiyah. Ya, sifat suluk, sifat kepribadian, ya, akhlakiyah, sifat akhlak seseorang, ibadah dan akhlaknya.
Nah, ini dipilihkan oleh muallif sifat sulukiyah yang paling nomor satu harus dikejar itu adalah sifat jujur. Karena Rasul SAW sosok yang jujur, bahkan telah jujur sebelum menjadi nabi. Jadi kalau kita memilih karyawan, pilih yang jujur apa yang pinter? Dua-duanya. Itu sama aja dengan perempuan mau nikah yang soleh apa yang kaya? Dua-duanya, Ustaz. Yang soleh dan kaya. Nah, itu susah dapatnya, ya kan? Nah, jadi kalau kemudian kita disuruh memilih antara jujur dan pintar, logikanya adalah pilih yang jujur. Karena kalau pilih yang pintar tapi dia tidak jujur, kepintarannya akan dibuat untuk minterin, ya kan, atasannya. Ya. Tapi kepintaran itu bisa dipelajari. Tapi kejujuran itu kan satu mental yang tidak mudah berubah. Ya. Maka wajib bagi seorang itu untuk berakhlak dengan sifat kejujuran. Dan Allah Subhanahu wa taala juga memerintahkan kepada kita untuk selalu menjaga iman kita dengan berada pada circle orang-orang yang jujur dan benar. Misalkan Quran surat At-Taubah ayat 119. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Wahai orang-orang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dan berkumpullah dan bersabarlah hidup bersama orang-orang yang benar. Dan orang itu kalau sudah dia benar, dia akan semakin optimal. Ya. Renung-renungkanlah Quran surat Al-Ahzab ayat 23. Renung-renungkan, ya. Jadi jadi ayat ini menjelaskan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Minal mu'minina rijalun shadaqu ma ahadullahu alaihi faminhum man qada nahbahu wa minhum man yantazir wa ma baddalu tabdila. Di antara orang-orang beriman itu terdapat seseorang yang sodaku ma ahadallahu alaih, yang betul-betul membenarkan. Ketika diperintahkan, engkau diperintahkan untuk berjihad, siap, sami'na wa ata'na. Tapi pintu jihadnya belum kebuka-buka, belum dapat izin. Ini ilustrasi saja. Maka orang tersebut terus berusaha supaya tetap selalu dalam kondisi siap. Ya, mungkin ada teman yang sudah dipanggil dahulu untuk berangkat, dia belum. Dia tetap berada pada kesiapan, tidak pernah mengganti niatnya untuk tetap bisa berangkat. Itu satu contoh, ya. Nah, kalimat yang tadi kita baca dari ayat Quran itu menjelaskan kira-kira tentang hal tersebut, ya. Maka hidup kita adalah hidup yang selalu membenarkan Allah Subhanahu wa taala. Maka jadilah orang-orang yang benar. Orang-orang yang benar itu orang yang dekat dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Makanya Nabi itu punya sahabat namanya Abu Bakar, gelarnya As-Siddiq, ya, gelarnya As-Siddiq. Baik, berikutnya setelah jujur adalah sabar. Ya, sabar. Jadi kesabaran itu akan membuat seseorang itu layak menjadi pemimpin. Tapi kalau dia gerasa-gerusu, mudah berubah-berubah dan seterusnya, itu tidak layak sebagai pemimpin. Ya, jadi pemimpin itu dia sabar. Ya, dia sabar sehingga keputusannya ketika dia dalam kondisi sakit sekalipun, keputusannya tetap bertanggung jawab. Jadi orang yang sabar akan menyebabkan dia punya kelayakan dalam kepemimpinan. Dan kesabaran itu mengundang pahala tanpa batas. Makanya kalau kita diperintahkan bersabar itu supaya Allah tidak membatasi batasan daripada kesabaran kita. Karena innallaha ma'as sabirin, Allah bersama orang yang sabar. Ya, berarti Allah tidak bersama orang yang tidak sabar. Wa'mur ahlaka bis salati wastabir 'alaiha. Perintahkanlah anakmu untuk sholat tapi sabar ya. Sabar itu ternyata bukan diam. Sabar itu artinya terus-menerus berusaha.
terus-menerus menyiapkan diri dan seterusnya. Terus-menerusnya itu ya yang disebut proses yang baik ya. Nah, ini sabar. Berikutnya adalah cinta dan isar. Cinta dan isar. Bahwa di antara kebiasaan di pondok pesantren itu adalah saling berbagi itu. Ya, saling berbagi. Dan Islam mendidik manusia itu untuk melihat saudaranya lebih penting dari dirinya, sehingga mencintai saudaranya dan selalu berusaha berlapang dada salamatu saudara dengan saudara-saudaranya, hingga dia nanti punya satu kapasitas ya yang bisa melanjutkan ya. Nah, jadi lihatlah saudara kita itu lebih penting dari kita. Kalau kita melihat saudara kita lebih penting dari kita akan bersemangat untuk membimbing saudara kita dalam kebaikannya, dalam nafkahnya, dalam dakwahnya. Dan friksi-friksi pasti terjadi di antara pejuang. Tetapi karena mereka mencintai saudaranya, maka cinta yang pertama itu adalah berlapang dada. Di cinta itu jangan bicara cinta kalau kita tidak mudah berlapang dada. Dan puncaknya cinta adalah isar. Isar itu adalah mendahulukan saudara kita, padahal saudara kita itu mendahulukan saudara kita, padahal kita dalam kondisi sangat membutuhkan. Ya, itu isar, tingkatan yang paling tinggi. Jadi kalau tingkatan bermuamalah itu kan ada ta'aruf, ya, kemudian tafahum, kemudian ta'awun, kemudian takaful. Puncaknya itu adalah isar. Nabi SAW misalkan, beliau selalu memberikan apapun yang diminta oleh sahabatnya. Ya, isar. Ya. Nah, jadi itu satu prinsip ya. Ketika kita menjadi pejuang itu, sabar itu betul-betul harus menjadi target kita. Nah, berikutnya sifat sulukiyah akhlakiyah. Yang keempat adalah dia senang memberi dan berkorban. Ya. Senang memberi dan berkorban. Dia tahu bahwa orang yang beriman yang paling baik, khairun nas, itu adalah orang yang at'imut ta'am, sering memberikan makanan, wa afsus salam, sering berbagi salam, gitu kan. Maka seseorang itu hendaknya betul-betul belajar untuk memberikan dan belajar untuk berkorban. Karena perjuangan itu adalah pengorbanan. Tanpa pengorbanan jangan bicara perjuangan, gitu kan. Nah, berikutnya yang kelima adalah ini sifat yang terakhir yang diangkat oleh beliau, yaitu sifat iffah. Iffah itu menjaga kewibawaan diri dan tidak berharap dari apa yang ada di tangan manusia. Kita enggak berharap. Nah, kenapa kemudian orang itu bisa seperti itu? Karena orang itu sudah sangat dekat kepada Allah. Semua dikerjakan karena Allah, dan dia pun tidak meminta kecuali hanya kepada Allah. Orang ini Allah akan cintai, gitu. Dan orang seperti itu hanya berharap pada rahmat Allah. Ya, berharap pada rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, ini diantara pesan-pesan terkait tentang bab ini, gitu ya. Baik, kita masuk pada sifat yang ketiga, yaitu sifat harokiyah da'awiyah. Jadi sifat yang ketiga itu adalah bagaimana kita menciptakan sosok yang haroki. Haroki itu apa? Memang dia paham, dia harus menciptakan pergerakan, dia harus menciptakan perubahan, tapi tidak bisa sendirian, sehingga lahir amal jama'i, ada tanzim, ada sesuatu yang mengatur. Nah, itulah namanya harokiyah da'awiyah. Nah, seorang pejuang, kenapa dia mau berlelah-lelah? Karena dia merasa bertanggung jawab untuk bekerja demi Islam. Nah, ruhul satu semangat, perasaan bahwa dia punya tanggung jawab kepada agama ini, itu mahal. Ya, itu mahal. Nah, karena itu hadirkan
pelajaran-pelajaran kepada anak kita, kepada diri kita, bahwa Islam ini sedang menunggu kita untuk terus berbuat. Dan Islam tidak menginginkan kita menjadi penonton, tapi menjadi pemain gitu ya. Dan jangan menunggu-nunggu orang lain. Kenapa banyak orang tidak berbuat? Karena dia nunggu orang lain. Paling nanti dikerjakan oleh orang lain, paling nanti dikerjakan orang lain. Padahal ternyata kalau dia kerjakan, orang lain juga belum kerjain sampai kita selesai gitu. Jadi orang yang sifatnya harokiyah da'wiyah, dia terus-menerus pengen bergerak, pengen ketemu orang. Tindakannya ada catatannya, ada ukurannya. Dia juga tahu apa batas-batas kemampuan dirinya, dan dia tahu wilayah kapabilitasnya. Dan orang seperti itu sangat memperhatikan sunnah Nabi SAW. Ya, sangat-sangat memperhatikan sunnah Nabi SAW. Ya. Baik. Nah, itu diantara yang pertama penjelasannya, bahwa orang yang punya sifat haroki da'wi itu dia yakin, orangnya nggak mau bertele-tele, orangnya sifatnya praktikal, dia langsung ingin amalin. Nah, itu dia punya sifat harokiyah da'wiyah. Kan ada orang kan berteori tapi tidak menurunkan pada hal yang detail. Nah, dia tidak bergerak namanya, tidak haroki. Yang kedua, sifat haroki da'wiyah itu adalah orang itu senang beramal, ya. Senang menjadi, kalau orang lain menganggap dia pekerja, ya, tetapi dia mengubah, saya bukan sedang bekerja, saya sedang berjuang. Amalan saya amal perjuangan. Dan dalam perjuangan itu dia senantiasa terus membangun bangunan kerjasama dengan orang-orang yang bisa diajak kerjasama demi kemenangan, ya. Nah, dan biasanya orang bekerja sama itu ketika berkumpul dengan orang-orang yang punya ide yang sama, atau mereka akan banyak mencari keserupaan di antara mereka. Nah, itulah yang kemudian menjadi cikal bakal harokiyah da'wiyah itu kemudian menjadi satu organisasi besar, ya. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, innallaha yuhibbul ladina yuqatiluna fi sabilihi saffa ka'annahum bunyanun marsus. Allah itu sangat suka orang yang berjihad di jalan Allah itu dalam kondisi bersaf-saf, seakan-akan sebuah barisan yang rapi. Nah, itu luar biasa kalau itu bisa dan masih bisa untuk dirasakan, gitu ya. Ya. Nah, berikutnya generasi harokiyah dan dakwah itu adalah generasi dakwah dan jihad. Ya. Dia ketika berjihad, dia jihad dengan cinta. Ketika dia berdakwah dengan cinta. Sejauh apapun lokasinya dia tetap berdakwah dengan cinta. Dan orang itu tidak banyak beristirahat karena selalu ingin bergerak, selalu ingin berdakwah, selalu ingin menggandakan kapasitasnya, gitu. Nah, itu jil Rabbani. Ya, jil Rabbani. Baik, berikutnya yang keempat adalah sifat harokiyah da'wiyah ini seimbang dan moderat. Sebenarnya saya tidak terlalu nyaman dengan istilah moderat, ya. Karena moderat itu secara bahasa tidak memutuskan bagi dirinya. Contoh kalau ada seminar, maka dipandu oleh seorang yang memoderate, namanya moderator kan. Moderator tidak berhak untuk berpendapat, tapi dia mencatat semuanya. Nah, kira-kira jadilah moderat yang kita maksud, ya. Dan moderat itu terjemahan dari wasatiyah. Jadi orang tuh kalau berjuang, bergerak, berbuat, berorganisasi, ilmunya harus matang. Ilmunya itu harus matang. Panduannya wasatiyatul Islam. Wasatiyatul Islam itu pertengahan. Sehingga dia tidak berjuang seperti orang pinggiran berjuang. Orang pinggiran itu siapa? Orang yang ekstrim. Bisa ekstrim kanan, bisa ekstrim kiri. Ya. Nah, berikutnya adalah orang itu disiplin.
Ya, saya sudah bertanya kepada seseorang yang pernah sekolah ya di satu tempat di SD, SMP, SMA non muslim. Ya, maka saya tanya, meneliti kecil-kecilan kan, apa yang kau dapatkan dari sekolah-sekolah itu ya sehingga engkau nikmat berada di sana? Apa jawabannya? Dia senang dengan kedisiplinan. Nah, sementara banyak orang lain yang tidak senang dengan kedisiplinan. Jadi adab itu adalah disiplinnya akal, disiplinnya jiwa, disiplinnya jasad. Salah satunya buahnya adalah disiplin tepat waktu gitu. Nah, maka kalau kita ingin bergerak, kita harus bergerak selalu dengan solusi. Kalau kita ingin kemudian gerakan-gerakan kita di-acknowledge, kita hadir bukan hanya sekedar mengcounter, tapi juga memberikan solusi. Nah, itu namanya orang yang bergerak, berdakwah, harokiyah, da'awiyah. Ya. Nah, yang terakhir, sifat-sifat nafsiyah. Sifat-sifat nafsiyah ini adalah yang pertama, mu'alif menjelaskan generasi yang bisa merebut kemenangan itu adalah generasi yang punya kemauan kuat, bukan dipaksa-paksa, bukan disuruh-suruh, memang datang dari dirinya. Ya. Yang kedua, cirinya adalah gemar berkorban. Berkorban waktu, bahkan berkorban harta, gitu ya. Dan agama ini menilai kita kan dari pengorbanannya, bukan dari angka-angkanya. Kemudian sifat-sifat nafsiyah yang perlu dimiliki adalah dia tahu prinsip-prinsip dan menghormati prinsip-prinsip yang ada. Dan yang terakhir adalah dia memiliki kestabilan emosional. Jadi kalau kita berjuang itu emosi kita harus stabil. Kan kita sudah pernah disampaikan dulu bahwa orang itu baru dikenal secara akrab kalau kita sudah berada pada satu perjalanan dengan dia. Kita tahu sifat-sifat dia dan seterusnya, gitu ya. Baik, nah kira-kira dengan 4 tipikal generasi itulah ya, sifat imaniyah, sifat sulukiyah, sifat harokiyah, dan sifat nafsiyah. Kita punya ide tuh bahwa diri kita pada akhirnya harus bergerak, anak-anak kita harus bergerak, tapi jangan bergerak sebelum mereka punya ilmu ya, dan mendahulukan adab. Tapi mereka tidak akan bicara adab atau mendahulukan ilmu kalau mereka tidak punya bayi yang kalau diilustrasikan dengan bayi itu ya, dia belum siap gitu ya. Nah, jadi sifat imaniyah, sulukiyah, harokiyah, nafsiyah itu menjadi satu sifat yang lengkap, menjadi satu sifat yang membentuk amal batin seseorang, amal ibadahnya, amal kepada diri dan masyarakatnya. Nah, kemudian amal kebersamaannya dengan orang-orang yang sama, dan kemudian dia punya sifat-sifat khas. Nah, kalau ini disepakati, ini bisa menjadi satu kurikulum ya, satu kurikulum yang nanti harusnya bisa diukur sehingga gerakan-gerakan kita itu gerakan-gerakan yang bisa dievaluasi capaian-capaiannya. Jadi ternyata menciptakan generasi gemilang itu nggak bisa dengan dengan mimpi-mimpi saja, atau dengan ceramah-ceramah saja, atau dengan motivasi-motivasi saja. Pada akhirnya itulah kenapa para ulama itu dia selalu memberikan darah baru bagi perjuangan. Politik boleh naik turun, tapi dia selalu memberikan darah baru. Jadi selalu memproduksi orang-orang soleh baru, diminta atau tidak diminta, ya kan? Dan termasuk generasi terbaik yang kita bisa lihat, yang filmnya sekarang sedang diputar ini, episode 18 ya, yaitu kisah tentang Salahuddin Al-Ayyubi. Ya, Salahuddin Al-Ayyubi itu kisah generasi pembebas Al-Aqsa yang itu buah daripada perjuangan sebelumnya 50 tahun dari gerakan Imam Al-Ghazali ya.
bangun satu generasi, bukan sekedar Salahuddin Al-Ayyubi saja, itu banyak generasinya. Laki-laki, perempuan. Dibangun melalui institusi-institusi. Ya, yang kemudian di antara murid Al-Ghazali itu nanti ada Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Ya. Nah, itu gerakan panjang. Yang menikmati bukan Al-Ghazali di masanya, tapi yang menikmati nanti adalah generasi berikutnya gitu. Nah, karakteristik itu yang menyebabkan layakkah kita menjadi generasi pemenang atau tidak. Baik, kira-kira demikian yang dapat disampaikan. Mungkin bahasanya agak secara umum, tetapi saya kira penulis, muallif, ya, Ustadz Muhammad Ali As-Shalabi memberikan pemikiran-pemikirannya yang bisa kita nikmati, kita rasakan, dan tentu kita bisa turunkan ya dalam kurikulum-kurikulum di sekolah-sekolah kita atau di gerakan-gerakan pendidikan kita. Demikian aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Ada yang mau ditanggapi? Dipersilahkan. Seide, sefaham, ada banyak keserupaan. Sementara umat Islam ini kan memiliki background yang beraneka ragam, agak heterogen seperti itu. Baik tingkatannya lebih luas ya, maupun ya di lingkungan atau di jamaah masjid misalnya seperti itu. Mungkin apa sih yang kira-kira bisa hal yang bisa kesamaan yang bisa disepakati untuk mencoba kita sama-sama beramal jama'i ya memang sepertinya untuk melebur agak sulit gitu ya, tapi bagaimana agar bisa membuat simpul-simpul yang indah agar amal jama'i ini bisa berjalan ya dengan ideal. Iya, bismillahirrahmanirrahim. Kalau kita lihat, kalau sekarang kan perbedaannya paling perbedaan organisasi, perbedaan suku mungkin ya. Kalau dulu perbedaan ras, ya. Para pejuang-pejuang itu kan ada orang Afrika, ada orang Rusia, ya kan, Bukhara, ada orang Persia. Itu beda-beda semua. Tapi mereka bersatu tuh. Kenapa? Karena punya narasi-narasi yang sama dan punya common enemy. Ya, narasinya sama, menjaga Mekah Madinah. Narasinya sama, Islam harus memimpin, gitu kan? Nah, narasinya sama bahwa kita punya common enemy, musuh bersama. Jadi kalau kita udah melihat musuh bersama, kita akhirnya nggak jadi bertikai. Dan kita bertikai belakangan ya. Kita lawan dulu musuhnya. Gitu. Nah, mungkin terkadang kenapa kita susah bersatu karena kita nggak merasa ada musuh. Atau kita merasa itu kan masalah kamu saja, bukan masalah saya. Nah, jadi menyadarkan manusia bahwa ada masalah. Ya, ada masalah, itu yang kemudian harus disampaikan. Samalah ketika saya menginterview guru kan, saya selalu tanya gini, saya tidak cari karyawan, saya cari pejuang. Anda mau jadi karyawan apa jadi pejuang? Dia jawabnya jadi pejuang. Oh bagus, berjuang ngapain? Nah, dia nggak bisa jawab, ya, berjuang aja. Gitu. Nah, itu nggak boleh. Dia harus tahu ada masalah apa. Nah, jadi kalau orang dengan background beda-beda, dia tahu ada masalah apa, diskusikan, buat prioritas. Nah, ketika membuat prioritas itu bisa berbeda juga nantinya, ya kan? Saya prioritas di masyarakat tradisional aja.
Oh saya prioritas di masyarakat perkotaan aja. Beda itu nanti udah misah kan. Nah, saya fokus pada dakwah tauhid aja ya, dan lainnya. Jadi iya nggak nyatu akhirnya gitu kan. Nggak nyatu. Nah karena itu itulah yang menarik, kenapa harus ada orang-orang tertentu yang bisa menyatukan semuanya itu ya. Orang-orang yang ya sama seperti Nabi SAW ketika orang lain hampir bunuh-bunuhan karena siapa yang akan meletakkan batu Hajarul Aswad, tapi beliau bisa memimpin narasi itu sehingga orang lain merasa pas, oh ya kita nggak usah bertengkar karena keputusannya adil gitu kan. Nah seperti itu saya kira ya. Wallahu a'lam. Ya. Gini, jadi orang yang beramal individu harus disadarkan bahwa kerja bersama kita ini kalau sukses itu akan dirasakan oleh kita semuanya. Ya, contoh ilustrasi ya, maksud saya. Ada satu gerakan fokusnya dakwah di masjid. Ada gerakan dakwah di masjid, ada fokus dakwahnya di akhlak, ada fokus dakwahnya di aksi sosial, gitu kan? Tapi kemudian kita katakan, yuk kita harus mendukung kepentingan politik tertentu. Kenapa? Karena kalau dia kalah, yang sosial nggak akan bisa, yang masjid nggak bisa, maka masjid hilang, ini nggak bisa. Akhirnya dia punya kepentingan bersama kan? Oh, saya berkepentingan yang sama nih untuk berjuang bersama. Yuk kita bagi distribusi. Nah, lagi-lagi tuh yang mirip-mirip common enemy. Ya. Tapi namanya bukan common enemy apa? Ya goal bersama ya. Ada main goal bersama. Jadi kalau orang udah punya tujuan bersama kan, dia punya kepentingan. Nah, maka yang harus dilakukan adalah perbaharui kembali, segarkan kembali bahwa gerakan kita itu ada ada sesuatu yang memang harus kita menangkan, yang dampaknya pada kita semuanya. Nah, itulah buah dari doa-doa kita ya. Wa ja'alna lil muttaqina imama. Jadikan kita ini semua pemimpin dari orang-orang bertakwa. Orang bertakwa itu ada di mana-mana, banyak, ada di banyak organisasi, ada di banyak partai, ada di banyak ormas. Tetapi yang kurang dari umat ini adalah orang yang bicara menyatukan mereka semuanya. Kalau orang yang membicarakan kita, aku itu semua orang sudah melakukan. Perlu ada orang yang berbicara kita dan seterusnya. Nah, itulah wajalal lil muttaqin imama itu ya. Demikian. Ada yang lain? Cukup kayaknya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mudahkan kita untuk memiliki sifat-sifat sebagai generasi pemenang. Sifat-sifat daripada jilut tamkin ya, generasi gemilang, generasi yang memenangkan. Maka spirit kita harus menang ya. Saya sering ulang-ulang, kalau kita ingin menjadi pemenang, maka kita harus percaya diri dengan visi peradaban. Dan kita harus fokus bergerak dengan gaya kita, dengan gaya yang kita pahami dari agama ini, tanpa harus merasa tercampur dengan masyarakat sekitar ataupun apa sistem yang sedang berlaku di masyarakat sekitar. Kita terus. Karena pada akhirnya mereka yang berhasil menegakkan perjuangannya di suatu masa, orang lain akan nempel kepada dia pada akhirnya. Nah, makanya sampaikan, ada atau tidak ada Anda,
gerakan dakwah kami akan tetap terus berjalan. Ya kan? Tapi Anda kalau tidak terlibat hari ini, Anda akan menyesal di kemudian hari. Maka kami undang Anda untuk bersama kami sejak hari ini. Nah, itu di antara kalimat supaya waja'alna lil muttaqina imama lagi. Ya. Jadi dan untuk bisa percaya diri, memang itu butuh waktu. Dia harus memiliki ilmu yang luas, pengalaman yang banyak, ya kan? Keyakinan yang kokoh, hubungan yang bagus dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu akan membuat dia percaya diri. Nah, jadi langkahnya nomor 1, bangun aja kepercayaan diri dulu sebagai seorang muslim, gitu kan. Sempurnakan dengan akhlak yang mulia, dengan kejujuran dan seterusnya. Nah, kira-kira itu kalimat saya terakhir. Bersama seluruh kelelahan kita, mudah-mudahan Allah aminkan, Allah kabulkan semua doa-doa kita. Dan kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Al'afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.